sampai salah seperti Zico. Kamu harus belajar dari kesalahan kamu dan kamu adalah satu-satunya harapan dari geng Bandung untuk bisa lolos ke Mon Midoriyama. Apakah Putra cukup? Final stage terakhir menuju Mon Midoriyama. Walaupun dapat dilalui tanpa batasan waktu, tapi itu tidak memudahkan langkah para pejuang. 11 pejuang yang bertanding merupakan pejuang terbaik Sasuke Ninja Warrior Indonesia yang tidak pernah gentar menghadapi obstacle apapun juga. Namun 4 pejuang sudah lebih dulu gagal. Murtadlo, musisi yang punya faktor keberuntungan cukup besar, gagal. Febrian Ramadan, pejuang pertama yang lolos dari ketangguhan semifinal stage 1, gagal. Amudin, pemegang rekor tercepat, gagal. Zico, praktisi parkur yang sudah sangat berpengalaman, juga gagal. Mudah-mudahan 7 pejuang yang tersisa punya trik yang lebih baik untuk menyelesaikan 6 obstacle yang mematikan ini. Nama saya Martuan Barita, umur saya 20 tahun, asal saya dari Parapat, Danau Toba, Medan. Saya tidak menyangka saya anak Medan yang tidak punya basic olahraga seperti teman-teman saya yang lain. Tapi nyatanya saya bisa berdiri di final stage ini. Selangkah lagi saya menuju Midoriyama. Seperti mimpi memang, Tuhan mendengar doa saya siang dan malam sehingga saya diberi kekuatan untuk bisa sampai di final stage ini. Mungkin banyak orang yang meragukan kekuatan saya. Tapi saya buktikan, saya mertua si anak Medan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Oke pemirsa, ini dia Martua, si anak Medan. Horas Martua, buktikan bahwa perjuanganmu datang ke Jakarta ini untuk menaklukkan Sasuke Ninja Warrior Indonesia ini bisa membanggakan keluargamu dan juga kedua orang tuamu tentunya. Dan ini dia Martua, baik sekali, cukup cepat di Devil Step. Nampak tidak ada kesulitan sama sekali. Luar biasa sekali Martua. Oke, kita melihat bagaimana postur tubuh Martua dan sini bisa terlihat bagaimana ikatan talinya ini yang selalu dia bawa dan ini adalah bekal dari sang ayah tercinta untuk bisa memuluskan perjalanannya menuju ke Mon Midoriyama, tentunya di Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Baik sekali, tidak ada kesulitan, agak sedikit rileks Martua malam hari ini. Iya, baik sekali, tersenyum-senyum. Jarang sekali kita melihat Martua tersenyum. Biasanya mukanya itu serius sekali, bahkan terkesan kenceng. Mungkin dia kebanyakan pakai masker ya, pemirsa, lupa dilepas. Jadi mukanya agak kenceng gimana gitu. Oke Martua, kalau sudah siap dilanjutkan lagi untuk obstacle selanjutnya. Tentunya ada ring toss yang menunggu Anda. Dan kita lihat ini dia para pendukung dari semua ke-11 pejuang di Sasuke Ninja Warrior Indonesia memberikan dukungan yang sangat luar biasa sekali. Ini dia, kita lihat Martua. Ternyata teknik yang digunakannya memutar tubuhnya ya dengan menyilangkan tangan-tangannya untuk meraih pin-pin dengan ring tossnya. Kita lihat Martua mencoba berayun. Baik sekali. Lagi-lagi mendarat dengan posisi duduk. Agak sedikit rileks karena memang di final stage kali ini tidak ada batasan waktu. Dan semua peserta atau pejuang diberikan kebebasan untuk mengatur waktunya sendiri, nafasnya dan juga tenaganya. Karena 6 obstacle yang ada di final stage kali ini benar-benar membutuhkan tenaga yang sangat-sangat luar biasa. Oke, Martua, itu bubuk magnesium loh, bukan bedak ya. Hati-hati, jangan salah. Oke, sudah bersiap Martua? Kalau begitu langsung saja lewati cliffhanger kali ini yang merupakan obstacle yang cukup mematikan di final stage kali ini. Ini dia Martua yang merupakan jagoan saya dari babak awal. Kita lihat, percaya diri sekali Martua dengan jangkauan tangan yang cukup panjang. Oh, ternyata dia ingin berayun atau pelan-pelan Martua. Oh, sayang sekali Martua. Tidak mungkin. Ya, nampak sekali kekecewaan dari Martua. Bagaimana perjuangan dia selama ini. Datang jauh-jauh dari Medan hanya ingin untuk menaklukkan Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Tapi ternyata langkahnya harus terhenti di cliffhanger final stage kali ini.
Mertua. Martua tampak sangat kecewa dengan kegagalan. Tekad dia untuk menjadi Sasuke Ninja Warrior Indonesia yang pertama sangatlah besar. Dia datang jauh-jauh dari Medan dengan harapan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Ini semua untuk Inang dan Amang saya. Rekan-rekan pejuang lain berusaha menghibur Martua. Wajar jika Martua merasa kecewa. Sejak awal, dia sangat yakin bisa lolos ke Midoriyama. Bahkan setiap berhasil melewati obstacle, dia selalu tersenyum bangga. Kegagalan Martua mengingatkan pejuang lainnya agar tidak jumawa dalam menghadapi final stage. Karena kita tidak pernah tahu sampai di mana akhir perjuangan kita. Tetap semangat Martua, Honas! Nama saya Putra, umur 19 tahun, asal Bandung, dan saya seorang praktisi parkour. Jujur, saya tidak menyangka saya bisa lolos sampai final stage ini. Mungkin banyak yang menganggap saya itu tidak serius dalam melewati semua obstacle, tapi sebenarnya itu adalah kunci saya supaya saya bisa tenang dan gak deg-degan. Babak final stage ini adalah babak yang paling berat daripada semifinal 1 dan 2, karena membutuhkan banyak kekuatan tangan dan fokus yang lebih. Cara saya melewati obstacle di final stage ini, saya berusaha tenang dan tanpa beban seperti stage semifinal 1 dan 2. Saya berharap dapat dukungan dari teman-teman dan warga Bandung supaya saya bisa lolos di final stage dan naik ke puncak Midoriyama. Putra merupakan satu-satunya pejuang yang tersisa dari geng Bandung. Ziko sahabatnya yang juga maju ke final stage sudah lebih dulu gagal di pipe slider di detik-detik terakhir saat melompat ke titik finish. Tentunya menjadi semangat tersendiri bagi Putra untuk melanjutkan perjuangannya dan mewakili geng Bandung menuju Mount Midoriyama. Good luck Putra! Oke, ini dia Putra Waluya. Putra gimana sih kalau pejuang itu badannya harus sigap dan tegap gitu loh. Dia tetap ya dengan gayanya yang santai, tapi ini tidak apa-apa. Ini merupakan memang gaya tersendiri dari Putra Waluya, dan Putra Waluya pun merupakan jagoan saya yang saya andalkan sekali. Tapi kita lihat bagaimana kemampuannya. Ternyata sambil devil step aja ini dia bisa tersenyum loh pemirsa. Luar biasa sekali Putra. Saya bingung, itu kayaknya nggak berat ya bagi Putra ya. Tapi tidak apa-apa, sekarang Putra harus melatih curtain grip. Fokus kembali Putra. Ya, dia senyum-senyum lagi, santai banget nih kayak Putra nih. Oke, sudah berayun. 1 ke 3 dia. Dari 3 kemana? Langsung selesai. Ini karena tubuhnya yang tinggi dan juga panjang ya, jadi dia bisa melewatinya. Cuman satu-satunya nih pejuang yang paling bisa bercanda ya. Pejuang-pejuang sebelumnya aja melewati obstacle yang ada di final stage ini, mukanya semua tegang. Cuman Putra kayaknya satu-satunya sambil tersenyum pemirsa. Cukup menghibur ya, tapi kita lihat apakah kemampuannya ini juga bisa membuktikan dia untuk bisa lolos ke Mount Midoriyama. Kita lihat. Ayo Putra. Ya, ternyata dia ingin menggunakan teknik dengan memutar tangannya agar bisa pindah ke bagian ring toss selanjutnya. Cukup baik sampai saat ini Putra. Kekuatan tangan yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita akan lihat apakah Putra mampu melewati cliffhanger kali ini. Ya, nampak sekali Putra sambil santai sekali. Ini pejuangnya kok semua pada serius, cuma lu doang Putra yang gak serius. Ayo semangat Putra. Lebih serius lagi dong, tunjukkan kalau ninja itu juga punya keseriusan. Oke, cliffhanger. Kita lihat. Tuh, Putra banyak sekali yang mendukung dirimu, terutama saya juga akan mendukung dirimu karena jagoan saya satu lagi yang mukanya serius banget yaitu Martua sudah gagal. Hati-hati Putra. Hati-hati jangan sampai mengulang kesalahan. Saya hampir saja tadi. Saya sampai bingung berkomentar apa. Ternyata Putra bisa melalui cliffhanger dengan sangat baik sekali. Tadi hampir saja dia melakukan kesalahan seperti Martua, tapi cukup baik keseimbangan tubuhnya dan juga tentunya kekuatan jari dan tangannya yang sangat-sangat harus saya acungi jempol. Saya tegang di sini, dia malah ketawa-ketawa, nggak sopan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang di obstacle kelimanya ada Salmon Ladder. Oke, Putra sambil mengatur nafas, relax lagi, ketawa-ketawa. Ini kenapa mengayun-ngayun tangan atau minta dukungan?
Oke, ini dia dukungan yang sudah diberikan para penonton yang ada di final stage kali ini. Mau ngapain sih kamu tuh? Aduh, Putra ini ada-ada aja ya kelakuannya pemirsa ya. Oke, kita lihat mudah-mudahan. Hati-hati Putra. Oh, ternyata dia menjatuhkan tubuhnya. Oke, hati-hati Putra, itu air di bawah Putra. Dingin sekali loh Putra. Sudah 2, 3. Ayo Putra. Apakah dia akan naik lagi atau langsung berpindah? Kita lihat. 4, baik sekali. Apakah naik sekali lagi atau dia akan berpindah ke pub slider? Oh, dia bisa menggantungkan tubuhnya di sana. Baik sekali. Dan sekarang Putra sudah berada di checkpoint terakhir. Kenapa Putra? Ini capek apa ngeledekin saya? Oke. Ya. Baik sekali dan ini dia Putra. Satu-satunya ninja yang mempunyai karakter yang sangat unik sekali. Mungkin kalau misalnya pemirsa pernah tahu pemain legendaris Ronaldinho. Nah, ini mukanya mirip sekali. Cuma ini KW-nya KW 5. Tapi dia memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan Ronaldinho karena kemampuan fisiknya ini setara dengan atlet. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Karena dia sudah melewati 19 obstacle sampai ke semifinal stage 2. Dan dia sudah melalui 5 obstacle di final stage kali ini. Dan ini adalah obstacle terakhir yang harus dia lalui di final stage kali ini sebelum akhirnya maju ke Mount Midorima. Kita lihat. Putra masih bersiap-siap, di sini pun suasana semakin tegang, tapi karena hadirnya Putra, suasana lebih cair lagi dan masih ada harapan terhadap dirinya bahwa dia bisa lolos. Kita lihat sama-sama pemirsa, apakah dia mampu melatih obstacle-nya di final stage kali ini yang terakhir, pipe slider. Sudah berjalan dia dengan menggeser-geserkan sedikit demi sedikit. Hati-hati Putra, jangan sampai salah seperti Zico. Kamu harus belajar dari kesalahan kamu dan kamu adalah satu-satunya harapan dari geng Bandung untuk bisa lolos ke Mount Midoriyama. Apakah Putra cukup baik? Oh, baik sekali Putra, luar biasa. Kita sambut. Saya nggak punya basic olahraga dari kecil sampai SMA. Pas SMA saya coba parkour sampai sekarang alhamdulillah betah dan malah cari pengalaman baru di olahraga-olahraga lain gara-gara parkour. Tepuk tangan buat Putra. Saya siap menaklukkan puncak Midoriyama, energi gue, gaya gue. Akhirnya Putra berhasil membuat sejarah di Sasuke Ninja Warrior Indonesia season pertama ini. Dia menjadi pejuang pertama yang memastikan langkahnya melaju ke Mount Midoriyama.
Berjuang dengan santai, tanpa beban, bahkan cengengesan sih, tetap menjadi ciri khasnya. Selamat Putra, dan terima kasih karena kamu kembali membakar semangat pejuang lainnya untuk berjuang lebih baik lagi. Putra! Adnan, Bukhari, naik atas sini Nan. Gimana Nan? Kok kurang semangat atau agak-agak lebih nervous sekarang? Ya sebenarnya bukan ke arah nervous sih, tapi lebih pada puas. Udah puas banget bisa sampai melaju ke final stage ini. Oke, untuk persiapan sendiri bagaimana? Karena kan ketika nanti kalian melalui obstacle yang pertama, sebelum kalian harus menaiki atau mendaki Mount Midoriyama, itu kan pasti persiapannya harus ada ya. Karena ini banyak sekali obstacle-nya dan membutuhkan kekuatan yang sangat-sangat super sekali. Ya. Untuk di final stage kali ini persiapan gue lebih kepada pikiran yang fokus, mental, dan motivasi diri sendiri bahwa ayo kuat dan bisa. Oke, kalau gitu langsung saja bersiap di start. Sukses! Nama saya Adnan Bukhari, usia saya 23 tahun dan saya seorang asisten pelatih wall climbing. Di babak final stage ini tersisa 11 kontestan yang siap bersaing. Semua punya keahlian masing-masing, ada atlet climbing, ada juga atlet parkour. Dan menurut saya semua punya peluang yang sama untuk menjadi juara di Sasuke Ninja Warrior Indonesia. Itu tidak jadi masalah buat saya, karena saya sudah siap menghadapi babak ini. Intinya, saya harus menaklukkan babak ini agar saya bisa bersaing untuk menaklukkan Midoriyama. Karena ini adalah babak terakhir, babak penentuan untuk saya. Dan apa yang sudah saya latih akan saya pertaruhkan hari ini. Oke Adnan, ini saatnya mempertaruhkan apapun demi Midoriyama. Sudah bersiap Adnan Bukhari, kita lihat kemampuan Adnan. Dan tentunya semangatnya untuk bisa melewati semua obstacle yang ada di final stage kali ini. Tapi untuk yang pertama, Adnan harus melewati Devil Steps terlebih dahulu. Ya, jangkauan yang cukup baik dengan tangan yang cukup panjang. Adnan tadi mengambil 2 step dan turunnya dengan menggunakan 1 step. Tapi cukup baik, tidak terlalu banyak waktu yang dihabiskan di Devil Steps. Dan sekarang Adnan sudah berada di obstacle keduanya, yaitu Curtain Grip. Kira-kira teknik apa yang akan digunakan oleh Adnan? Apakah sama teknik yang digunakan seperti melatih rope grip di challenge stage? Baik sekali, ternyata diselesaikan hanya 2 kali perpindahan dari 1, 3 dan selesai. Kita lihat kekuatan tangan dari Adnan harus diuji lagi di sini, yaitu ada ring toss. Hati-hati Adnan. Oke, sudah bergerak Adnan dan kita ulangi lagi peraturannya bahwa di ring toss ini tangan dari peserta atau pejuang tidak boleh menyentuh papan yang ada di ring toss atau dari tim juri akan mendiskualifikasi. Dan sampai saat ini semua pejuang mengerti peraturan yang ada dan semuanya bisa lolos di ring toss. Dan sekarang Adnan sudah berada di cliffhanger. Kekuatan yang cukup baik. Sedangkan kalau kita lihat, Adnan meminta dukungan untuk membakar kembali api semangat yang ada di dalam dirinya. Dan kita lihat apakah setelah dibakar ini Adnan akan mampu melewati cliffhanger. Sedangkan pejuang-pejuang kita sebelumnya sudah banyak sekali yang gagal di cliffhanger kali ini. Hati-hati Adnan, perpindahan harus tepat. Sudah berayun. Baik sekali Adnan, luar biasa sekali. Adnan sudah menyelesaikan 4 obstacle di final stage kali ini. Oke, sambil mengusap-usap tangannya, ini pasti terasa sangat berat sekali, apalagi terutama di bagian otot tangan. Dan tentu saja koordinasi antara core ini sangat diperlukan. Walaupun memang kekuatan tangan ini memang yang utama, tapi kita akan lihat apakah Adnan mampu melewati Salmon Ladder ini dengan trik-triknya. Baik sekali, ini yang kedua. Kita lihat yang ketiga. Luar biasa sekali, cukup baik teknik digunakan Adnan 4. Dan kita lihat apakah Adnan, ya ternyata Adnan sudah bisa berpindah dengan jangkauan tangan yang cukup panjang. Dan ini adalah checkpoint sebelum akhirnya Adnan harus menyelesaikan obstacle yang ada di final stage kali ini. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, gunakan dengan istirahat, dilemaskan kembali tangannya. Dan ingat tetap harus dijaga fokusnya agar bisa melaju ke Mount Midoriyama. Hati-hati,
Jangan sampai terjatuh. Pipe slider ini kalau misalnya dilihat mungkin terlihat mudah, tapi hati-hati, jangan pernah meremehkan obstacle yang terlihat mudah. Kita lihat, Adnan ternyata mengganti kedudukan tangannya. Kita lihat apakah teknik Adnan akan berhasil melatih pipe slider kali ini. Sudah mulai berayun. Hati-hati Adnan. Ternyata harus mundur, dan inilah pemirsa kesulitan pipe slider di mana tidak ada sanggahan. Jadi sanggahannya itu adalah di bagian tubuh bagian perut. Kita lihat apakah Adnan bisa. Hati-hati Adnan, kekuatan tanganmu sudah mulai terasa capek. Oke, ini terlihat sekali bagaimana terkuras tenaga dari Adnan. Oh, sayang sekali. Dan kamu udah berusaha, udah cukup berhati-hati juga tadi. Tapi pada akhirnya harus gagal di akhir. Sedikit lagi sampai finish. Gimana perasaan kamu? Sampai sejauh ini saya cukup senang dan memang di babak final stage ini sudah nothing tulus bagi saya, dan apapun hasilnya ini yang terbaik. Dan buat teman-teman selanjutnya berjuang bisa, karena saya sudah tinggal sedikit lagi. Teman-teman yang selanjutnya ini lebih hebat dari saya yakin mereka bisa. Adnan, pasti kamu sudah menyiapkan nyali yang cukup besar untuk bisa sampai di final ini ya? Ya, oke. Walaupun saya sudah menyiapkan nyali yang cukup besar, tapi nyali aja nggak cukup. Terima kasih Adnan, dan yang terakhir kami ingin Adnan kembali lagi tahun depan. Tentu. Pastinya saya akan kembali kapanpun Sasuke Ninja Warrior Indonesia ada. Saya akan berusaha setiap season ada. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Adnan. Kegigihan para pejuang di Sasuke Ninja Warrior Indonesia memang patut diacungi jempol. Mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik, walaupun terkadang ego mereka sendiri yang menggagalkan langkah mereka. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali di Sasuke Ninja Warrior Indonesia yang dipersembahkan oleh Panther Energy, energi gue, gaya gue, dan didukung oleh Tolak Lino Herbal. Kalau pegal lino, orang bijak minum Tolak Lino Herbal. Dan Sasuke Ninja Warrior Indonesia, nyali aja gak cukup.